Kalau saya amati, ini tampak sekali memang ada upaya untuk mencegah kasus ini meluas dengan narasi ini adalah upaya adu domba atau bahkan fitnah. Tapi tampaknya semuanya itu akan sia-sia saja karena publik itu sudah sampai pada satu kesimpulan ya yang saya kira ini bukan semacam jumping jumping conclusion ya. Memang seperti ini dampaknya ya. Ya ini bukan hanya sekedar standar etik tapi juga soal kesehatan mental atau mental illness ini seseorang yang akan menjadi pemimpin negara itu dipertanyakan. Oh ya, tentu saja kita tahu bagaimana membatasi supaya tidak jadi fitnah. Nah, karena itu klarifikasi ditunggu, tapi itu kan nggak terjadi. Dan jangan berpikir bahwa mereka yang menginisiasi kasus ini, kasus Fufu ini, juga adalah orang yang sekedar iseng tuh. Makin lama mulai terlihat dimensi struktural dari penggunaan kasus ini untuk mempengaruhi proses pemilu ke depan. Itu pilkada-pilkada misalnya yang di dalamnya ada persaingan antara faksi istana dan faksi oposisi. Tetapi yang lebih penting tadi adalah kedudukan kasus ini di dalam proses transisi nanti, di mana kasus ini akan ditempatkan. Nah, lebih penting dari itu adalah pelajaran bagi kita atau buat mereka yang menginginkan kejujuran dalam politik, supaya jangan dari awal menyodorkan seseorang dimanipulasi caranya supaya dia bisa diloloskan tuh. Nah, poin-poin ini saya berpikir bahwa lesson learn-nya adalah kalau orang memang di bawah kapasitas nggak usah dipaksain, kan itu dasarnya. Sehingga kerugiannya bahkan imaterialnya yang lebih tinggi, itu keresahan batin Pak Jokowi, hubungan dengan Ibu Iriana, kakak beradik dalam keluarga Jokowi, yang setiap hari mesti seolah saling menyimpan emosi atau saling berupaya menutup kasus ini secepat-cepatnya, gelisah. Jangan sampai nanti sore masih ada kasus baru lagi itu, begitu bangun tidur headline dari sosial media adalah soal skandal Gibran ini. Kita ingin ini diselesaikan tuh. Jadi, tapi bagaimana menyelesaikannya? Sesuatu yang ongoing dan setiap hari ada temuan baru dari seri Twitter atau seri sosial media dari Gibran. Nah, kita mungkin akan kehabisan energi, tetapi bagi mereka yang ketagihan untuk menonton kasus atau kasus etik yang berseri ini akan tunggu sampai sampai tanggal 22 Oktober nanti. Nah, pada saat itu kita akan lihat bagaimana misalnya watak seseorang itu, watak Pak Prabowo sebagai presiden mau tampil secara bijak untuk mengadres isu ini. Demikian juga watak dari Pak Jokowi di tengah-tengah upacara pemindahan kekuasaan ini. Masih ada kasus yang menyangkut anaknya yang dia lihat langsung di dalam kehidupan politik kita selama sebulan ini. Jadi kita kembali pada prinsip bahwa kemampuan seseorang itu pada akhirnya harus dia buktikan sendiri, bukan dengan pembuktian yang sifatnya manipulatif. Dalam kasus ini adalah keinginan Pak Jokowi untuk memaksakan seorang anak yang memang tidak matang, belum matang, tapi dengan konsekuensi yang kita lihat hari-hari ini. Itu pelajaran kecilnya. Terima